Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa bersua kembali ya. Padahal kemarin saya sudah pamit. Insyaallah qadarullah ya. Hari ini saya diminta ngisi lagi. Kenapa? Kemarin sudah pamit. Nah. Ya, jadi pada kali ini ya insyaallah saya akan membahas sebuah hadis tematik. Hadis ini adalah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang Allah Subhanahu wa taala telah meridainya. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah mengkhabarkan, ya haddatsana, memberitakan kepada kita, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana ini kalau dalam ilmu hadis termasuk sighah atau lafaz yang menunjukkan hadis tersebut kuat. Walaupun kalau sahabat mau pakai an, mau pakai anna, mau pakai haddatsana sama saja. Kenapa? Karena sahabat semuanya adalah udul. Semuanya adalah adil. Jadi hadisnya itu pasti diterima kalau itu benar-benar dari sahabat. Karena tazkiyahnya yang merekomendasikan para sahabat adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Kalau sahabat tidak perlu diteliti lagi apakah dia orangnya jujur apa tidak perlu. Nah, akan tetapi kalau yang setelahnya ya itu harus diteliti, yaitu para tabi'in. Kenapa? Bukannya tabi'in itu ngambil langsung dari sahabat. Ya, tidak tentu ya. Karena ada beberapa sanad ya, yang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in sampai 6 rangkaian bahkan lebih, tidak langsung ke sahabat. Makanya di sini perlu adanya lafaz yang menunjukkan kalau mereka benar-benar bertemu atau tidak. Contohnya adalah haddatsana. Kalau dalam Sahih Bukhari antara haddatsana, haddatsani, akhbarana, akhbarani, amba'ana, amba'ani sama saja. Imam Bukhari tidak merincikan hal itu. Kalau dalam Imam Muslim itu diperinci. Kalau haddatsana berarti mengambilnya ketika banyak orang. Kalau haddatsani sendirian ya. Seperti itu. Wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiq yang benar, al-masduq yang pantas untuk dibenarkan. Qala inna ahadakum. Kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini menyebutkan dan dia merupakan orang yang benar dan dibenarkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini akan membawakan sebuah hadis yang merupakan perkara yang gaib, yaitu penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Dulu belum ditemukan USG. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan dengan terperinci. Al-Quran sudah menerangkan dengan terperinci. Ini termasuk salah satu
tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengetahui perkara yang gaib. Bahkan orang-orang barat ketika itu menggambarkan penciptaan di dalam rahim itu macam-macam, yang itu sama sekali tidak mendekati dengan kebenaran. Akan tetapi yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ataupun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sangat terperinci, dan step by step setelah ditemukan USG, ternyata yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Jadi agama kita ini benar, salah satu yang menunjukkan hadis ini. Padahal Rasulullah sudah hidup 1400 tahun yang lalu. Ketika itu belum ada USG. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan, dalam lafaz lain nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu di dalam perut ibunya selama 40 hari itu masih berbentuk nutfah, masih berbentuk air mani. Ya, kalau kita dikatakan apa zaman sekarang? Masih satu nutfah. Ketika bertemunya sperma dan ovum, ya, masih zigot. Ya. Itu selama 40 hari. Setelah itu baru berubah, tsumma yakunu 'alaqah. Setelah itu berkembang menjadi segumpal darah. Ya, segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah. Kemudian terbentuklah sekerat daging. Dalam surat Al-Hajj disebutkan, ya, ghairu mukhallaqatin, yang pertama itu step pertama tanpa bentuk. Step yang kedua mukhallaqah, sudah terbentuk. Ya, setelah itu nanti yang pertama kali tumbuh apa? Kepala dulu ya? Atau jantung dulu? Jantung. Kemudian mengikuti terus-terus, itu sudah ketika umur 4 bulan. Ketika umur 4 bulan tersebut, 40 setelahnya, thumma yab'atsullahu malakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, setelah itu ditiupkanlah ruh. Jadi ketika keguguran, kalau sudah menginjak umur 4 bulan, apa yang harus dilakukan? Dilakukan seperti manusia. Kalau sebelum 4 bulan, apa? Ya, dikubur saja, tidak harus dimandikan, tidak harus yang lainnya, karena dia masih belum ditiupkan ruh. Dan di sini juga para ulama menyebutkan, jika misalnya seseorang wanita hamil, kemudian hamil itu dikatakan oleh dokter yang ahli ikhtisas, yang memang spesialis dalam bidangnya, kemudian dikatakan disuruh untuk menggugurkan kalau sebelum umur 4 bulan, itu perkaranya lebih ringan. Tapi kalau sudah 4 bulan, ya, ini tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh. Kalau dikatakan katanya ini akan membahayakan ibunya, apa yang membuat ibunya lebih didahulukan daripada anaknya? Sama-sama ruh. Sama-sama ruh. Makanya para ulama ini agak keras dalam perkara ini. Kalau misalnya ada ini nanti bisa meninggal, kalau misalnya melahirkan, yang menakdirkan meninggal dan tidak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya, bahkan menyelamatkan dua-duanya. Kecuali kalau memang
janin yang di dalam perut itu sudah tidak bernyawa lagi. Itu berbeda. Kalau dua-duanya masih bernyawa, walaupun mungkin ada kelainan, para ulama masih keras di sini. Tidak bermudah-mudahan sudah digugurkan saja. Tidak. Ya, ini perlu kita pahami hal seperti ini. Karena kadang dokter menyarankan untuk menggugurkan. Saya punya teman yang ibunya itu ketika melahirkan anak pertama sudah dikatakan, kamu tidak boleh melahirkan lagi. Kalau melahirkan lagi bahaya untuk kesehatanmu. Dan ketika hamil diminta untuk menggugurkan. Padahal ketika itu dia kembar, hamil yang kedua. Dan ternyata lahir dua-duanya selamat dan sampai dewasa. Bahkan punya adik lagi dan ibunya masih sehat. Ya. Jadi seperti itu. Kita nggak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan takdirkan. Bahkan anak-anaknya Masya Allah yang kembar tadi hafid semua. Satu di Madinah, satu di Yaman, kemudian diterima di Madinah. Insya Allah. Jadi kadang atau dokter menyarankan seperti ini, kadang meleset. Makanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu menyelisih syariat, maka kita wajib mendahulukan syariat dibandingkan saran dari manusia. Fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah ditiupkan ruh, maka ditetapkan 4 perkara, yaitu 4 kalimat. Yang pertama apa? Bikat bi amalihi, amalnya. Wa rizqihi, rizkinya. Wa ajalihi, dan kapan meninggalnya. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan dia termasuk orang yang syaqi, yang celaka, binasa, ataupun orang yang bahagia. Thumma yanfukhu fihi ruh fawalladzi la ilaha illa ghairuhu, demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, innar rajula minkum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira', sampai karena amalan dia itu seakan-akan dia sudah sangat dekat dengan surga. Diibaratkan hanya tinggal sehasta saja sudah sampai ke surga. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan sudah mendahuluinya, karena dia ditetapkan termasuk orang yang ahli syaqi, ahli orang yang ditetapkan sebagai orang yang celaka. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, maka dia masuk ke neraka. Dan di antara manusia ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira', melakukan perbuatan yang mendekatkan dia ke neraka sampai dia sudah dekat ke neraka atau akan masuk ke neraka, kecuali tinggal 1 hasta saja. Akan tetapi tulisan telah mendahuluinya, maka dia melakukan amalan penduduk surga dan dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz hadis yang terakhir ini, bagaimana bisa seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga tapi kok akhirnya masuk neraka? Dalam hadis yang lain yang menafsirkan hadis ini, yaitu yarahan nasu hasanatan, yaitu manusia menganggap kalau dia itu beramal dengan amalan yang baik, amalan soleh. Begitu pula orang yang melakukan perbuatan penduduk neraka, itu di pandangan manusia. Manusia memandangnya kalau dia itu berbuat perbuatan yang itu akan membuatnya celaka. Tapi hakikatnya berbeda. Yaitu ketika seseorang beramal, manusia menganggapnya orang yang soleh, ternyata hatinya berbeda. Makanya di sini yarahan nasu hasanatan,
manusia melihatnya seperti dia baik atau melakukan perbuatan baik. Jadi bisa diambil faedah di sini, pentingnya tentang keikhlasan. Kita beramal di hadapan manusia, mungkin manusia menganggap kita orang yang saleh, tapi ingat, hati kita Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga ketika seseorang beramal tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika akhir dari hayatnya nampaklah aslinya, sehingga dia masuk ke neraka. Wal'iyadu billah. Makanya termasuk perkara yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlisin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Karena Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau saja dipalingkan dari keburukan, dari makar Imra'atul Aziz, innahu kana min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf itu orang yang diberikan keikhlasan, apalagi kita. Makanya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan. Tapi jangan sampai ketika beramal ya, dilihat manusia, akhirnya wah, aku takut riak nih, cepat aja sholatnya. Mau beramal, wah dilihat orang nggak jadi beramal, salah. Ya. Seorang ulama mengatakan, jika syaitan datang kepadamu dalam keadaan engkau sholat dan dibisikkan kepadamu kamu sedang riak, maka panjangkanlah sholatmu. Ya, panjangkanlah sholatmu. Jadi kalau orang berdalilkan, kenapa kamu kok sholatnya cepat? Biar nggak digoda syaitan, katanya. Ya syaitan nggak perlu goda saja sudah terjerumus dia. Ngapain digoda? Orang nggak digoda saja sudah terjerumus. Ini free namanya, nggak usah digoda saja sudah terjerumus. Jadi bukan seperti itu. Kalau kita beramal di hati kita takut riya, berarti itulah ikhlas. Makanya ada sebuah kaidah, kalau kita ketika ada manusia ingin beramal, tahan. Kalau kita sedang beramal kemudian ada manusia ingin menahan, beramal. Karena ketika itu insya Allah, kalau kita beramal karena ada manusia kan jelas itu riya. Tapi ketika beramal kemudian ada manusia ingin menahannya, ya bisa jadi itu terjatuh ke dalam syirik asghar. Makanya justru harus beramal. Nah, kita akan mengambil beberapa faidah dari hadis ini. Ini sudah ada 130 faidah. Tapi kita ambil sebagian saja. Ini menunjukkan faedah yang pertama, agungnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, di hati para sahabatnya. Karena Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan wa huwas shadiqul masduq. Sebagai pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun perkara yang akan disampaikan ini ketika itu sangat berat diterima, tapi karena dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dan ini memiliki kedudukan tersendiri di hati para sahabat, mereka langsung menerimanya. Makanya dulu kemarin kita sudah membahas bahwasanya syariat ini datang dengan sesuatu yang kadang akal sulit menerimanya, tapi tidak mustahil. Ya, contohnya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengkabarkan tentang apa yang terjadi di janin. Kalau sekarang gampang, oh iya benar karena sudah ada USG. Kalau dulu, masa seperti itu dalam perut kan, nggak bisa diintip. Nah, itu yang pertama.
Kemudian ini menunjukkan cerdasnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena dia mendatangkan muqaddimah yang pas. Karena yang akan disampaikan adalah perkara yang berat, yang gaib, yang tidak semua orang bisa mempercayainya. Dan perkara gaib ini kita harus mengimaninya. Dan iman adalah tasdik, kita membenarkannya, tasdikul jazim, ya, membenarkan dengan seyakin-yakinnya. Tapi kalau sekarang sudah tidak gaib lagi, karena sudah bisa kelihatan. Walaupun sebagiannya masih gaib, tapi kita sudah gampang percaya ada USG. Makanya ketika seorang mengatakan, kamu memang pernah lihat surga, kenapa kamu beriman? Kan kamu belum pernah lihat, kamu belum pernah datang ke sana. Ya inilah makna iman. Kalau kita sudah pernah ke sana, namanya bukan iman dengan hal yang gaib. Dan keimanan tidak bermanfaat ketika hal yang gaib sudah nampak dalam permasalahan hari akhir. Kita lihat ketika hari akhir, ketika hari kiamat, manusia ketika itu yakin seyakin-yakinnya. Karena matahari sudah terbit dari sebelah barat. Tapi apa? Tidak bermanfaat lagi ketika itu. Karena sudah bukan yang gaib lagi, sudah kelihatan jelas gamblang matahari terbit dari barat. Mereka bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, tidak ada manfaatnya lagi ketika itu. Begitu pula kita bisa lihat dari kisahnya Fir'aun ketika sudah yakin kalau dia akan mati, apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia mengatakan, aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah sekarang kamu baru beriman dan sebelumnya kamu termasuk orang yang bermaksiat, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Ya, tidak ada manfaatnya lagi ketika itu, yaitu ketika nyawa sudah di kerongkongan ataupun ketika sudah melihat nyata matahari terbit dari barat. Di dalam hadis ini ya ada rincian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam. Ya, apalagi dalam Al-Qur'an itu ya sudah sangat terperinci, dan ketika dilihat dengan USG, diteliti oleh para ilmuwan, ternyata benar yang dikatakan atau yang disabdakan Rasulullah atau yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, plek, sama persis. Makanya saya pernah dengar, wallahu alam ya, ketika menyebutkan tentang penciptaan ini, ada di antara ilmuwan yang bersyahadat setelah itu melihat rincinya apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena ini udah 1400 tahun yang lalu sudah bisa seperinci itu. Sebelum ada USG. Ketika ditemukan USG, ini menunjukkan benarnya Rasulullah, menunjukkan benarnya Al-Quran. Ini namanya i'jaz al-ilmi, ya. Mukjizat dari segi, dilihat dari segi ilmu sains, ya. Seperti lagi kalau saya mau bawakan contoh, ghulibatir rum fi adnal ardi, di bumi yang paling rendah. Ternyata tempat perangnya Rum ketika itu yang dikalahkan, ya, ternyata memang itulah di bumi ini yang paling rendah, daratan yang paling rendah. Dalam Al-Quran sudah menyebutkan fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayaghlibun. Naam. Di dalam hadis ini juga menunjukkan di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi permasalahan janin di perut atau di rahim wanita. Di dalamnya ada isyarah tentang ilmu penciptaan
Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari tadinya tidak ada sampai ada, berarti Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan kembali. Karena menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada lebih susah daripada hanya menciptakan yang sudah pernah ada. Itu secara akal saja sudah seperti itu. Seseorang menciptakan mobil, pertama susah, tapi setelah ada, oh tinggal niru. Manusia saja sudah mengatakan lebih gampang, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dari awal saja. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kesusahan, apalagi hanya membangkitkan kembali. Manusia itu dibangkitkan dari sisa tulangnya. Apa tulang yang sisa? Tulang ekor. Nah, ada yang pernah gali kuburan? Enggak, kalau gali kuburan dan kuburan yang paling tua biasanya tetap masih sisa, tulang ekor itu tidak akan hancur. Nah, di dalam hadis ini juga ada faidah penetapan adanya takdir, dan inilah termasuk akidah, pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini adanya takdir. Dan semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu khairiha wa syarriha. Kita sudah membahas kemarin tentang bagaimana itu keburukan dan kebaikan. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlaknya. Maksudnya keburukan ini, keburukan mahdhah tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin kita menganggapnya keburukan, tapi di baliknya ada hikmah. Adapun kebaikan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara manusia ada yang tidak meyakini takdir, ya, Al-Qadariyah dan Jabriyah. Ini adalah dua sisi sempalan dari orang-orang Islam yang salah. Yang satu sama sekali tidak meyakini takdir. Jadi kita ini ya usaha kita sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya mengatakan ya kita itu seperti pohon yang tertiup angin, ketika angin dari barat ke timur maka pohon itu akan arah timur. Ya begitu sebaliknya. Jadi kita itu seperti orang yang pasrah, sudah semuanya adalah takdir. Padahal tidak seperti itu. Hamba memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan. Makanya di sini wa innal abda la ya'malu bi'amalin, dalam hadis tadi wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk surga. Berarti yang beramal siapa? Seseorang tadi. Jadi manusia ini memiliki kemampuan, tapi kemampuan manusia tersebut di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam koridor yang telah koridor takdir, tapi memiliki pilihan untuk melakukan kehendaknya. Kemudian di antara faidah yang lainnya menunjukkan agungnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada janin yang ada di perut tadi. Apa yang akan terjadi itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Apakah keluar dalam keadaan selamat atau tidak? Ketika keluar kepalanya duluan atau kakinya duluan nyungsang, atau justru
malang ya, nggak bisa keluar sehingga harus disesar dan yang lainnya, atau ketika keluar dalam keadaan sudah tidak bernafas. Apa yang akan diamalkan? Kemudian bagaimana dia akan hidup dan bagaimana dia akan meninggal. Semua Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Hadis ini memberikan sebuah faidah kepada kita, yaitu rahah wa tuma'ninah. Kita merasa tenang, hidup dengan tenang, terutama permasalahan rizki. Kita tidak khawatir dengan rizki kita, karena rizki kita sudah ditulis dari dalam rahim. Ketika kita ada di rahim ibu kita, kita sudah dituliskan takdir rizkinya. Hari ini kita makan apa, hari berikutnya kita akan makan apa, dapat dari mana, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal seorang hamba berusaha. Dan dengan ini seorang hamba tidak takut, tidak sedih, karena semuanya memang sudah takdirnya. Kalau seseorang ditakdirkan 1 gelas rizkinya, kemudian dia buru-buru habis, ya cepat habis apanya? Umurnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakar dia sampai dia meninggal itu rizkinya sekian, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Umurnya sekian, tidak akan lebih, tidak akan kurang, tidak kurang 1 detik pun atau tidak lebih 1 detik pun. Bahkan wazir dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman mengkhabarkan kalau kamu itu sebentar lagi akan meninggal, dan akhirnya meminta kepada Nabi Sulaiman untuk membawanya pergi dengan tentaranya yang berupa angin. Karena Nabi Sulaiman memiliki tentara, diantaranya apa? Jin, burung, angin ya. Dan akhirnya wazir tersebut, menteri tersebut dibawa menggunakan angin atau berkendara dengan angin sampai ke sebuah daerah, padahal di tempat itulah memang dia akan meninggal. Jadi memang umur itu tidak bisa bertambah ataupun berkurang, sudah ada takdirnya. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang tahu akan apa besok, tidak ada yang tahu di mana akan meninggal, bagaimana cara meninggalnya. Jadi ya, kita sebagai seorang mukmin dengan itu lebih tenang karena semuanya sudah ditakdirkan. Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, seorang mukmin harusnya lebih menjadi orang yang berani dalam kebaikan, berani dalam kebenaran, mengatakan perkara yang hak walaupun itu pahit. Kenapa? Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga ada perintah atau anjuran untuk birrul walidain, untuk berbuat bakti kepada orang tua. Kita tahu birrul walidain ini, bakti kepada orang tua ini adalah hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan haknya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa'budullaha, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua untuk melakukan perbuatan ihsan. Banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan seperti itu, menunjukkan mereka kedua orang tua adalah orang yang memiliki hak yang sangat besar.
memiliki hak yang sangat besar. Dan uququl walidain atau durhaka biasanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya baik di dunia dan setelah itu baru menerimanya di akhirat. Kemudian di antara faidah yang lain adalah seseorang hendaknya takut untuk su'ul khatimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan khawatim, penutupnya. Dan bagaimana seorang hamba, seorang mukmin mendapatkan husnul khatimah, yaitu dengan amalan yang biasa ia lakukan. Makanya ketika kita mengingat kematian, kita takut akan su'ul khatimah. Ketika kita akan melangkah menuju kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah seorang mukmin takut bagaimana kalau detik itu adalah detik yang terakhir baginya? Ketika seseorang ingin melangkahkan kakinya menuju tempat untuk bermaksiat, bagaimana kalau ketika itu dia melangkahkan kaki menuju tempat kemaksiatan dan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya di situ? Ketika seorang mukmin ingin menunda salatnya misalnya, bagaimana kalau belum sempat melakukan salat kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah cabut nyawanya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Sering-seringlah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Dengan itu kita akan salat, kita akan memperbagus salat kita. Karena bagaimana? Ketika kita takbir, siapa tahu ini salat yang terakhir. Sehingga kita akan berusaha kalau ini salat yang terakhir menjadi penutup yang indah, menjadi husnul khatimah dengan salat ini. Ketika seseorang berpuasa Ramadan, memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, siapa tahu ini adalah Ramadan yang terakhir. Begitu seterusnya. Dengan kita mengingat tentang husnul khatimah, su'ul khatimah, tentang kematian, insyaallah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Dalam hadis ini juga ada faidah, yaitu kita mendidik jiwa kita, diri kita untuk selalu takut dari penyakit kemunafikan dan kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Kemunafikan kenapa? Karena dalam hadis tadi adalah seseorang yang beramal bukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan su'ul khatimah. Kemudian dalam hadis tersebut juga terdapat faidah, yaitu al-hirsu, seseorang hendaknya bersemangat dalam melakukan amalan yang akan menuntunnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi ada orang yang melakukan perbuatan yang menjadikannya masuk ke surga. Di akhir hayatnya masuk ke surga. Dan jangan dengan hadis ini seseorang mengatakan kan sudah dicatat saya mau masuk surga atau tidak. Percuma dong saya melakukan perbuatan kebaikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Semuanya itu dipermudah sesuai dengan yang dia diciptakan. I'malu fakullun muyassarun. Tapi di awal disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu, beramallah. Ketika kita berusaha
terus-menerus berusaha melakukan perbuatan soleh, amalan-amalan ahlus sa'adah, amalan-amalan penduduk surga, kita berharap dengan itu kita termasuk penduduk surga. Karena kita juga tidak tahu apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka. Yang ada hanyalah seorang hamba diwajibkan untuk berusaha agar termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mengatakan kan sudah ditakdirkan, tapi kan kita tidak tahu takdir kita itu apa. Makanya fa'malu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, beramallah. Karena dalam hadis tadi juga ada faidah, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi penduduk surga untuk beramal. Jadi kalau kita malas beramal, jangan-jangan ya, makanya kita harus bersemangat untuk beramal. Biar apa? Oh, saya semangat beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk dari golongan orang-orang yang dicatat untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga ada faidah yang menunjukkan bahwasanya takdir itu adalah perkara yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui takdir. Jadi tidak ada manfaatnya seseorang datang ke dukun, seseorang datang ke tukang tarot, ramal. Tidak ada faidahnya. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam hadis tersebut juga ada faidah tentang wajibnya iman dengan qada dan qadar. Kemudian dalam hadis tersebut ada perintah kita beriman dengan kitab atau catatan Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada itsbatu kalamillahi ta'ala, ada penetapan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara, kalamullahi ta'ala. Karena di antara kaum muslimin ada yang tidak percaya tentang kalamullahi ta'ala. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah berbicara di dalam dirinya sendiri. Kalau manusia ya di dalam hati. Tidak. Tapi benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menyebutkan kalamullah kalamun nafsi. Mereka percaya dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi yaitu kalamun nafsi. Jadi orang-orang Asy'ariyah ini bingung antara menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara atau tidak. Mereka menetapkan berbicara, tapi berbeda penetapannya dengan Ahlus Sunnah. Jadi menurut mereka Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran yang ada di kita adalah makhluk. Itu orang-orang Asy'ariyah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran atau mushaf itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Dan ini ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu dulu difitnah tentang perkara ini, yaitu kalamullah ta'ala apakah makhluk
atau tidak? Ditanya, dites Imam Bukhari ketika datang ke tempatnya Az-Zuhli, ya. Bukan Az-Zuhri tapi Az-Zuhli. Dan Az-Zuhli merupakan salah satu dari guru Imam Muslim. Dan Imam Bukhari juga guru Imam Muslim. Ketika Imam Az-Zuhli mengatakan barang siapa yang sependapat dengan Imam Bukhari, maka pergilah dari majelisku, Imam Muslim langsung mengangkat selendangnya, menunjukkan ketidaksetujuannya, dan akhirnya berdiri meninggalkan Az-Zuhli. Jadi Imam Muslim membela Imam Bukhari karena Imam Bukhari ketika itu memang yang benar. Tapi sebuah keadilan dari seorang murid, yaitu Imam Muslim, itu tidak memasukkan hadis di dalam Sahih Muslim dari Az-Zuhli maupun Imam Bukhari. Ya, tidak memasukkan dalam Sahih Muslim, ya, hadis yang didapatkan dari Imam Bukhari maupun Imam Az-Zuhli. Dan dalam ini, kisah ini juga bisa kita ambil, ya. Bahkan di Thalibul Ilm itu kadang juga ada di hati ya rasa hasad. Ya. Terjadinya ini adalah di antara sebabnya adalah hasad di dalam hati, wallahu alam. Ya. Makanya tidak mudah seseorang menjaga diri dari penyakit hasad. Masih banyak faedahnya, tapi mungkin kita cukupkan dengan ini ya, karena sudah waktunya Isya. Nah, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.